Fagansa Aditya Pasali. Saat ini saya akan membahas mengenai gender, feminisme multikultural dan juga global. Nah, feminisme multikultural adalah pendekatan feminis yang memperhatikan keragaman pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari budaya, ras, dan juga etnis. Nah, berbeda dengan feminisme tradisional yang sering kali berfokus pada pengalaman perempuan di Barat, feminisme multikultural lebih menekankan pentingnya konteks budaya dalam memahami isu-isu gender. Nah, di dalam konteks globalisasi dan migrasi, pemahaman ini menjadi semakin relevan. Feminisme multikultural ini adalah gerakan yang berusaha untuk mengintegritaskan perspektif dari berbagai budaya dan latar belakang sosial ke dalam diskusi tentang gender. Jadi, ini mencakup pengakuan bahwa pengalaman perempuan tidak homogen. Mereka dibentuk oleh berbagai faktor termasuk ras, kelas, etnitas, dan juga lokasi geografis. Nah, feminisme multikultural ini muncul sebagai respon terhadap feminisme gelombang kedua yang seringkali dianggap mengabaikan suara perempuan non-barat dan perempuan dari kelompok minoritas. Nah, tokoh-tokoh seperti Bell Hooks, Chandra Talpet, dan Audre Lorde memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ini dengan menekankan pentingnya konsep yang menggambarkan bagaimana berbagai identitas sosial berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, feminisme multikultural juga ini terlibat dalam proses dekolonialisasi pemikiran feminis. Jadi, ini berarti mengkritik narasi dominan yang berasal dari barat dan mendorong pengakuan terhadap pengalaman dan pengetahuan perempuan dari negara-negara global selatan. Nah, dekolonialisasi ini berupaya untuk menentang sebuah struktur kekuasaan yang ada dan mempromosikan suara perempuan yang terpinggirkan. Nah, yang berikut hubungan antara globalisasi dan juga feminisme. Jadi, globalisasi ini membawa dampak yang sangat-sangat kompleks terhadap isu-isu gender yang ada. Di satu sisi, globalisasi dapat meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, di sisi lainnya, globalisasi dapat memperburuk ketidaksetaraan, terutama di negara-negara berkembang. Nah, jadi feminisme multikultural ini berusaha untuk menganalisis bagaimana kekuatan global berinteraksi dengan radikal lokal. Nah, di dalam konteks feminisme barat, isu-isu seperti kesetaraan upah, kekerasan dalam rumah tangga, dan hak reproduksi menjadi fokus utama. Namun, pengalaman perempuan di barat tidak dapat dianggap mewakili seluruh perempuan di dunia. Nah, banyak dari perempuan di daerah lain menghadapi tantangan yang lebih mendasar seperti akses ke pendidikan dan juga akses ke kesehatan. Berbeda di negara-negara berkembang, perempuan sering kali dihadapkan pada tantangan yang lebih besar seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan juga kekerasan berbasis gender. Jadi feminisme multikultural ini berusaha untuk mengangkat suara perempuan dari konteks ini. Nah, menyoroti bagaimana faktor seperti kolonialisme, imperialisme, dan juga globalisasi mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, berbeda lagi dengan perempuan pribumi yang sering kali mengalami diskriminasi ganda sebagai perempuan dan sebagai anggota komunitas yang terpinggirkan. Nah, jadi feminisme multikultural ini berupaya untuk mendengarkan dan mempromosikan suara mereka serta mengakui pengetahuan tradisional yang sering kali diabaikan oleh feminisme atau arus utama. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam feminisme multikultural ini adalah struktur ketidakadilan yang mendalam, sistem patriarki yang
berakar dalam banyaknya konteks budaya yang sering kali menghalangi kemajuan gender. Jadi feminisme multikultural ini berupaya untuk menantang struktur ini dengan cara yang sensitif terhadap konteks-konteks budaya. Feminisme multikultural ini juga seringkali menghadapi yang namanya kritikan dari feminis lainnya yang merasa bahwa pendekatan ini terlalu fokus pada perbedaan daripada persamaan. Namun pendukung feminisme multikultural ini berargumen bahwa mengabaikan perbedaan ini justru akan menghapus pengalaman unik yang dimiliki perempuan dari berbagai latar belakang. Nah, feminisme multikultural ini juga berjuang melawan stereotip yang sering kali melekat pada perempuan dari budaya-budaya tertentu. Misalnya perempuan dari budaya tertentu mungkin dianggap sebagai eh, objek eksotis atau terbelakang yang dapat memperkuat diskriminasi dan penindasan. Nah, yang berikut kita akan membahas strategi untuk mendorong feminisme multikultural ini. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Nah, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu gender di berbagai konteks budaya merupakan langkah yang sangat-sangat penting dalam mendorong feminisme multikultural. Nah, pendidikan yang inklusif dapat membantu mengurangi stereotip dan diskriminasi. Nah, strategi yang berikut adalah kolaborasi antar budaya. Nah, kolaborasi antara perempuan dari berbagai budaya dapat memperkuat gerakan feminis. Nah, pertukaran pengalaman dan pengetahuan dapat mengarah pada solusi yang lebih baik untuk isu-isu yang dihadapi perempuan di seluruh dunia. Strategi yang terakhir adalah advokasi kebijakan. Nah, advokasi ini dilakukan untuk kebijakan yang memperhatikan keragaman pengalaman perempuan yang merupakan langkah penting dalam feminisme multikultural ini. Nah, kebijakan yang sangat inklusif dapat membantu untuk mempromosikan kesetaraan gender secara lebih efektif. Nah, dari pemaparan-pemaparan penjelasan yang telah kita bahas mengenai feminisme multikultural ini dapat kita simpulkan bahwa feminisme multikultural ini menawarkan perspektif yang sangat penting dalam memahami isu-isu gender yang ada di dunia ini yang semakin sangat-sangat terhubung. Nah, dengan mengakui keragaman pengalaman perempuan dan menentang struktur ketidakadilan, feminisme multikultural ini berupaya untuk menciptakan sebuah dunia yang lebih adil dan strata bagi semua perempuan. Nah, pendekatan ini bukan hanya relevan untuk masa-masa sekarang ini, masa-masa kini, tetapi juga untuk masa depan, di mana isu-isu gender akan terus menjadi pusat perhatian dalam perjuangan keadilan sosial. Nah, kita masuk pada pembahasan yang berikut mengenai gender dan feminisme global. Nah, feminisme global ini adalah sebuah gerakan dan pemikiran yang berusaha memahami dan mengatasi tentang isu-isu gender di tingkat global. Nah, jadi feminisme global ini mengakui bahwa perempuan eh, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan juga konteks politik yang sangat luas. Nah, dalam dunia yang semakin terhubung ini, feminisme global berupaya untuk menciptakan solidaritas di antara perempuan dari berbagai latar belakang dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesetaraan gender yang secara universal. Nah,
Feminisme global ini adalah perspektif yang mengakui keragaman pengalaman perempuan di seluruh dunia dan berupaya untuk mengatasi ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di dunia ini. Nah, ini mencakup sebuah analisis terhadap bagaimana faktor-faktor seperti kolonialisme, kapitalisme, dan juga globalisasi mempengaruhi kehidupan perempuan-perempuan di dunia. Feminisme global ini muncul sebagai respon terhadap feminisme yang berfokus pada pengalaman perempuan di negara-negara barat. Nah, gerakan ini berakar dari aktivisme perempuan di negara-negara global selatan, di mana perempuan sering kali menghadapi tantangan yang lebih mendasar seperti kemiskinan, kekerasan, dan juga ketidakadilan struktural. Feminisme global ini berupaya untuk menganalisis efek-efek globalisasi terhadap kehidupan perempuan dan mengidentifikasi cara untuk mendorong yang namanya keadilan. Nah, jadi globalisasi dan gender ini membawa dampak yang sangat-sangat kompleks terhadap isu-isu gender yang ada. Nah, di satu sisi dapat memberikan akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan, tetapi di sisi lain juga dapat memperburuk ketidaksetaraan, terutama di negara-negara berkembang. Nah, feminisme global ini juga melibatkan proses dekolonialisasi yang berarti menentang narasi dominan yang berasal dari Barat. Nah, ini melibatkan pengakuan terhadap pengetahuan dan juga pengalaman perempuan dari berbagai negara-negara global selatan, serta mengakui bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memahami isu-isu gender yang ada. Berikut kita akan membahas pengalaman perempuan di berbagai konteks global. Yang pertama, perempuan di negara berkembang. Di banyak negara berkembang, perempuan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar, seperti kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Nah, isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, perdagangan manusia, dan ketidakadilan ekonomi menjadi fokus utama dalam feminisme global ini sebagai anggota komunitas yang terpinggirkan. Nah, feminisme global ini hadir dan berupaya untuk mendengarkan dan mempromosikan suara perempuan-perempuan pribumi ini, serta mengakui bahwa pengetahuan tradisional yang seringkali diabaikan oleh feminisme arus utama. Nah, yang terakhir, perempuan di negara maju. Meskipun perempuan di negara maju mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan juga pekerjaan, mereka tetap menghadapi yang namanya tantangan seperti kesenjangan upah, kekerasan domestik, dan juga diskriminasi. Nah, feminisme global ini mendorong solidaritas antara perempuan di negara maju dan negara berkembang dengan tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih luas lagi. Nah, yang berikut kita akan membahas isu-isu utama dalam feminisme global. Yang pertama, kekerasan berbasis gender. Nah, kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah isu global yang memerlukan perhatian yang serius. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pemerkosaan dan juga perdagangan manusia. Nah, feminisme global ini hadir dan berupaya untuk mengatasi isu-isu ini melalui advokasi pendidikan dan juga reformasi kebijakan. Nah, yang kedua, isu-isu kesehatan reproduksi dan juga hak manusia. Nah, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi adalah hak asasi manusia. Nah, feminisme global ini berjuang untuk memastikan bahwa perempuan di seluruh dunia memiliki akses layanan ini, termaksud kontrasepsi, aborsi yang aman, dan perawatan prenatal. Isu-isu ini sangat penting dalam konteks populasi yang berkembang pesat dan ketidaksetaraan akses. Nah, yang ketiga adalah pendidikan untuk perempuan. Nah, pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan.
Nah, feminisme global ini hadir dan berupaya untuk memastikan bahwa semua perempuan, terutama di negara berkembang, mendapatkan akses pendidikan yang setara. Nah, ini meliputi advokasi untuk menghapuskan hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan untuk bersekolah. Nah, yang terakhir, keadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi adalah salah satu penyebab utama ketidaksetaraan gender. Nah, feminisme global ini berusaha untuk menyoroti ketidakadilan dalam dunia kerja, termasuk kesenjangan upah dan diskriminasi di tempat kerja. Nah, ini juga mencakup tentang dukungan untuk perempuan dalam kewirausahaan dan akses ke sumber daya ekonomi. Nah, yang berikut kita akan membahas pendekatan dan juga strategi dalam feminisme global. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang inklusif dan kesadaran tentang isu-isu gender sangat penting dalam mendorong feminisme global. Program-program pendidikan yang sensitif terhadap gender dapat membantu mengurangi stereotip dan diskriminasi, serta mendorong partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang kedua, kolaborasi antar budaya. Kolaborasi antara perempuan dari berbagai budaya dapat memperkuat gerakan feminis. Pertukaran pengalaman dan pengetahuan dapat mengarah pada solusi yang lebih baik untuk isu-isu yang dihadapi perempuan di seluruh dunia. Nah, ini juga menciptakan jaringan solidaritas yang sangat-sangat kuat. Nah, yang ketiga, advokasi kebijakan. Advokasi untuk kebijakan yang memperhatikan keragaman pengalaman perempuan adalah sebuah langkah yang sangat penting dalam feminisme global. Nah, kebijakan yang inklusif dapat membantu mempromosikan kesetaraan gender secara lebih efektif. Ini termaksud pengaruh terhadap kebijakan publik di tingkat lokal, nasional, dan juga internasional. Nah, yang terakhir, penggunaan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam feminisme global. Media sosial dan juga platform digital memungkinkan perempuan untuk berbagi pengalaman, membangun jaringan, dan mengorganisir sebuah gerakan. Nah, ini membuka ruang yang sangat luas untuk diskusi yang lebih luas dan meningkatkan visibilitas isu-isu gender. Nah, salah satu contoh dari gerakan feminisme global ini adalah gerakan Me Too, adalah contoh bagaimana feminisme global dapat beroperasi di era digital dengan menyoroti pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Gerakan ini berhasil menciptakan kesadaran global dan juga mendorong perubahan di berbagai sektor. Nah, ini menunjukkan kekuatan solidaritas perempuan di seluruh dunia. Nah, yang berikut kita akan membahas tantangan dalam feminisme global ini. Yang pertama adalah ketidakadilan struktural. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam feminisme global adalah ketidakadilan struktural yang mendalam. Nah, sistem patriarki yang berakar dalam banyaknya budaya yang seringkali menghalangi kemajuan gender. Nah, feminisme global ini hadir dan berupaya untuk menantang struktur ini dengan cara yang sensitif terhadap konteks-konteks budaya yang ada. Nah, yang kedua adalah respon terhadap kritikan. Nah, feminisme global ini seringkali menghadapi kritikan dari feminis lainnya yang merasa bahwa pendekatan ini terlalu luas dan tidak cukup fokus pada isu-isu lokal. Namun, pendukung feminisme global ini berargumen bahwa pemahaman yang lebih holistik diperlukan untuk menciptakan sebuah perubahan yang berarti. Ketiga adalah penanggulangan stereotip.
Nah, feminisme global ini juga berjuang melawan stereotip yang sering kali melekat pada perempuan dari budaya-budaya tertentu. Misalnya, perempuan dari budaya tertentu mungkin dianggap sebagai objek eksotis atau terbelakang yang dapat memperkuat diskriminasi dan penindasan. Nah, dari penjelasan dari tentang feminisme global ini dapat disimpulkan bahwa feminisme global ini menawarkan perspektif yang sangat penting dalam memahami isu-isu gender di dunia ini yang semakin terhubung. Nah, dengan mengakui keragaman pengalaman perempuan dan menentang struktur ketidakadilan, feminisme global berupaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua perempuan. Nah, pendekatan ini bukan hanya relevan untuk di masa-masa sekarang ini, tetapi juga sangat relevan untuk di masa depan, di mana isu-isu gender akan terus menjadi pusat perhatian dalam perjuangan untuk keadilan sosial.